Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Marilah kita awali ibadah kita. Saya ajak untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memeliharanya baik siang maupun malam. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masih bangkit berdiri, apa kabar semuanya? Puji Tuhan jika pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus bagi kita, karena begitu setia Allah kita kepada kita. Mari pagi hari ini kita berikan penyembahan dengan segenap hati dan kerinduan hati kita. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekira Bapa ya menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, amin, dan kau dekat, ya Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh
Dalam hidup kami sungguh besar. Kami bersyukur. Mari angkat suara, katakan sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh indah. Amin. Sungguh indah kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh kembali beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan melawat dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ada satu sobat yang selalu setia kepada kita. Namanya adalah Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
firman Tuhan, kita boleh tegak berdiri di tengah pergumulan dan permasalahan hidup yang kita hadapi. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Pagi hari ini kami rindu Engkau penuhi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Yesus, terima kasih.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman katakan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku, Rajaku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau izinkan kami mengangkat tangan tanda penyerahan diri. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan. Itu yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kelemahan kami, pergumulan kami, kehidupan kami yang tidak sempurna, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau memberi satu perlindungan yang pasti atas kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Kiranya pujian kami berdatangkan sukacita
ya hati Tuhan. Dengan demikian kami boleh bersyukur senantiasa dengan lidah bibir kami yang meluap dari hati yang bersuka cita, rindu tetap memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Beri hati kepada kami untuk firman-Mu. Dan biarlah pengetahuan kami boleh bertambah juga. Karena Engkau sendiri yang memberi hikmat, memberi akal budi, memberi kebijaksanaan kepada umat-Mu di tempat ini. Baik yang ada bersama dengan kami di gereja maupun di tempat di rumah masing-masing. Di dalam kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh sambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu perikop yang indah. Dan sebelum saya mengurai, belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat sedikit di judul perikop ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Hari-hari ini ada satu kata yang sangat didambakan oleh setiap kita, setiap umat manusia di muka bumi tidak terkecuali. Kita sebagai anak Tuhan, kita merindukan yang namanya rasa aman. Kenapa demikian? Karena keamanan itu diperlukan untuk menjalani hidup normal. Bahkan ketika terjadi satu pandemi seperti ini, kata normal itu masih dibutuhkan. Makanya ada istilah new normal. Kehidupan kita kalau ada rasa tidak aman, maka hal-hal yang normal itu menjadi tidak normal. Karena apa? Ya kehidupan kita kepengen kita menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam keadaan normal kita bisa beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mempersembahkan korban, bermazmur bagi Tuhan. Kita bisa menikmati kenyamanan demi kenyamanan. Tetapi kalau rasa aman itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan ini,
ya nanti istilahnya lain lagi, makanya ada new normal. Aman dalam perlindungan Allah. Ini bukan tema kita, tema khotbah firman Tuhan pagi hari enggak saudara, tetapi saya mau buka pikiran saudara dan saya. Rasa aman itu hanya ada di dalam Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, Allah seperti apa? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sedikit membuka pikiran kita. Karena seringkali kita salah mengerti mengenai Allah. Dan saya katakan akar dari iman percaya kita, Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan itu yang dikatakan, yang disembah, yang dipercayai oleh pemazmur ini. Dan sama seperti pagi hari ini, saya merindukan di setiap kita, pemikiran kita, mindset kita, terminologi mengenai keimanan, kealahan adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga pemazmur ini. Jangan berpikir kepada Allah-Allah yang lain. Namanya boleh sama, saudara. Tetapi hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah yang demikian. Allah yang disembah oleh Abraham. Dengan demikian, maka kehidupan kita tidak melenceng. Karena seringkali karena percampuran bahasa, mengadopsi bahasa dari bahasa ini, bahasa itu, akhirnya ya sudah saudara, kacau pikiran kita. Dan pagi hari ini saya mengingatkan, terminologi Allah kita, iman percaya kita adalah yang dipercayai oleh Bapa Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan, apakah Anda ingin hidup aman? Saya pribadi katakan ya, saya ingin hidup aman. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan di dalam diri kita secara normal. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kita tetap hidup aman, percayalah kepada Tuhan. Tadi di ayat yang ketiga dikatakan, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal apapun, dalam hal itu pun, yang tadi diuraikan dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga bagian A. Ada permasalahan, ada satu pergumulan, ada musuh. Bahkan di sini dikatakan ada tentara yang mengepung. Pemazmur katakan dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebagai anak Tuhan, ketika kita mempercayai di dalam hati, firman Tuhan katakan, maka saudara dan saya akan dibenarkan. Dan itu yang menjamin rasa aman di dalam kehidupan kita. Bahwa pemazmur tidak ada rasa takut. Tadi dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ketika rasa aman, karena percaya kita
dan Allah membenarkan, maka di dalam diri kita Tuhan mengerjakan, menghilangkan rasa takut itu. Dan tadi firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya apa? Saudara, ada satu peristiwa yang menarik sedikit. Kemarin ada satu perbincangan teman yang ada di Jakarta. Ketika dia seorang pengusaha, ketika ada teman di dalam grup gitu menyampaikan, oh ini terjadi zona merah, ini. Wah, dia marah, saudara. Dia katakan, sopo sih ngomong? Berita dari mana? Macem-macem. Saya diam, saudara. Saya tahu. Karena di dunia usaha, hari-hari ini mungkin di depan, dia merasa ada satu kegelapan, sesuatu yang tidak bisa diduga. Dan tiba-tiba itu bisa terjadi. Maka ketika dia mendengar satu berita yang tidak baik, maka ada rasa takut di dalam dirinya. Dan dia marah, saudara. Saya diam aja, ini harus dibereskan. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku. Saudara tahu, ketika Allah melalui Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, dia katakan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dan firman itu ada dalam diri Yesus. Artinya ketika saudara belajar firman Tuhan, di situ dikatakan firman-Mu terang bagi kakiku. Firman-Mu sebagai pelita, firman-Mu sebagai obor. Apalagi saudara, itu yang menerangi hidup kita. Ke depan kita tidak usah takut, saudara, karena ada firman Tuhan. Ada Tuhan Yesus sendiri yang katakan sebagai terang dari pemazmur ini. Firman itu menerangi perjalanan hidup kita. Saudara, dalam kegelapan, bacalah firman. Itu yang akan menyelamatkan saudara. Dan di ayat B dikatakan juga, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Saudaraku, ketika di dalam kehidupan kita ada satu serangan, baik itu serangan di dalam dunia usaha yang melemahkan kita, serangan sakit penyakit, serangan apapun namanya. Ketika kita sampai kepada satu tahap gemetar, artinya saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara masih di dalam level ketakutan, saudara bisa lari. Saudara bisa mencari pertolongan teman dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara sudah gemetar, ngomong aja enggak bisa, berjalan enggak bisa, rasa-rasanya berat semua. Tetapi saudara harus tetap percaya. Dalam hal demikian pun saudara harus tetap percaya. Dan saudara bisa berkata seperti pemazmur bahwa terhadap siapakah aku harus gemetar. Tidak ada, saudara. Bahkan satu bayang-bayang maut, satu bayang-bayang kehidupan kegelapan itu tidak akan terjadi di dalam diri kita. Ada hal yang menarik di dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tidak ada musuh yang membayangi kehidupan kita. Tidak ada bayang-bayang maut yang terlalu menakutkan. Tidak ada
bayang-bayang sakit penyakit. Karena firman Tuhan katakan, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Di ayat 3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Artinya apa? Tidak ada satu ancaman yang berarti di dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur katakan, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Poin yang kedua yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita merasa aman, kita bisa hidup normal. Berdoalah, meminta kepada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Apa yang saudara ingini? Pemazmur sangat bijak sekali. Dia meminta satu prioritas di dalam kehidupannya. Ya, seumur hidupnya dia meminta hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Di situ dikatakan diam di rumah Tuhan dan seterusnya. Apapun pergumulan saudara saat ini, mintalah satu hal, prioritas. Dan itu harus saudara ingat-ingat terus. Itu yang membawa diri saudara aman. Dan berdoalah, memintalah hanya kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, bukan kepada Allah yang lain. Fokuskan akar dari iman Abraham itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan juga, mengapa kita harus berdoa? Ada banyak orang frustasi, ada banyak orang tidak mendapatkan sesuatu. Ketika di dalam pergumulan, ketika di dalam, Pak Yerus kemarin bilang, berjuang untuk kehidupan ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam Yakobus yang kemarin sudah sampaikan Pak Gembala, Yakobus 4 ayat 24, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh perlindungan, kamu tidak memperoleh rasa aman, kamu tetap gemetar, kamu tetap takut, karena kamu tidak berdoa. Di gereja kita ada yang rutin berdoa 1 jam, ada juga rutin 1 jam dibagi-bagi, seperempat gitu ya saudara ya. Kalau saya terus terang 1 jam full tanpa berhenti, tidak kuat saudara. Belum level saya saudara, paling tak bagi ya 4 kali, 5 kali, bahkan kalau antri gitu saudara, sekarang itu antri itu jelek saudara. Sudah katakanlah antri di bank gitu ya, di dalam sudah penuh karena sudah dibagi protokol kesehatan gitu ya. Jaraknya itu, sisanya di luar. Di luar itu, waduh, gerombol saudara, mateng ini ya. Berarti cuma masuk tok gitu. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan harus belajar patuh. Ya agak menjauh saudara ya. Kalau petugas manggil nomor antrian kita sampai bengok-bengok gitu ya. Nah, di saat-saat seperti itu, kita menunggu, ya kita berdoa, meminta kepada Tuhan.
meminta perlindungan Tuhan seperti pemazmur ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ini satu keindahan tersendiri ya saudara ya. Jadi saya tidak tahu, tapi inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengerjakan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Tambahkanlah jam doa saudara. Rasa nyaman itu terjadi saudara, karena Allah yang mengerjakan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kenapa hal demikian terjadi kepada orang-orang, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Itu yang kita perlu hari-hari ini. Yang selanjutnya, kita lihat di dalam ayat yang kelima dari Mazmur pasal 27 ini. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ayat yang kelima ini berbicara tentang satu statement yang diucapkan oleh pemazmur sendiri. Dan boleh kita simpulkan, kalau kita rindu di dalam perlindungan Allah, rasa aman terjadi di dalam diri kita. Katakanlah firman Tuhan, memberkatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Tuhan tidak mempermalukan aku. Banyak janji Tuhan yang harus kita ucapkan. Banyak janji Tuhan yang harus keluar dari mulut kita. Kemarin Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Kita harus hati-hati dengan lidah bibir kita. Dari situ saya terinspirasi. Saya kemarin ketemu sebentar sama Pak Gembala ketika ada pertemuan dengan tim Depak Jakarta yang mengadakan survei. Saya tidak sempat tanya, tetapi dalam hati saya berontak saudara ya. Dan ini menginspirasi yang harus saya sampaikan pagi hari ini. Kita harus hati-hati dengan mulut kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Ada satu hal yang menarik di situ. Kalau kita tetap hati-hati, kalau kita tetap hendak ngomong yang jelek-jelek, ya itu baik saudara. Bagi saya itu baik. Tetapi bagi saya ada hal yang lebih menarik lagi. Kalau hal demikian, maka kita hanya pasif saja. Saya kepengen aktif saudara. Saya cari kebenaran firman Tuhan, saya mendapatkan. Katakanlah berkat, katakanlah firman Tuhan. Tidak hanya memperkatakan hal yang tidak baik.
itu masih pasif, saudara. Saya katakan kita sebagai anak Tuhan harus aktif. Aktif di dalam perkataan kita, memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Ada satu dasar yang menarik. Kalau Pak Gembala katakan ada kuasa di dalam perkataan kita. Ini berpikir, saudara ya, Tuhan kasih hikmat. Saya harus memperkatakan sesuatu yang bisa mengubah hidup saya. Bisa mengubah keluarga saya, bisa mengubah sanak famili, bisa mengubah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena apa? Mulut kita ada kuasa. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang berharga, sesuatu hal yang bermakna. Karena di dalam perkataan kita sebagai anak Tuhan, anak-anak tebusan Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus ada kuasanya. Kita lihat sejenak di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Boleh ditayangkan ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi renungkanlah firman Tuhan ini. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dengan kata lain, ketika kita berbicara, ketika kita mengemukakan, mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan, bukan di tengah jalan, bukan di hadapan setan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini satu hal yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Bukan kita yang mengerjakan, kita ini apa? Sama manusia. Kakak saya bilang apa? Omongane rasa kuku, podo mangan segone, gitu ya saudara, seringkali kan gitu. Tapi hati-hati saudara, kita anak Tuhan, kita percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kamu mau katakan apa dalam keadaan seperti ini? Aku mau aman Tuhan. Ya, Tuhan memberi perlindungan. Aku tetap percaya ya Tuhan. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun, jangan hanya diam saja. Katakanlah firman Tuhan, seperti pemazmur dikatakan, Ia melindungi aku. Di dalam pondoknya, ini kan satu statement yang baik, saudara. Ya kita memang harus hati-hati dengan perkataan kita. Tetapi saya mendorong kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Katakanlah sesuatu yang membangun diri kita, membangun saudara-saudara kita, membangun jemaat Tuhan. Karena apakah yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan kepadamu, kepada saya. Apakah orang lain juga demikian? Saya katakan enggak, saudara. Kalau saudara tidak beriman, percaya
pada Tuhan. So tidak memperkatakan di hadapan Tuhan, itu perkataan yang sia-sia. Kamu mau sumpah serapah apapun, tidak ada gunanya. Orang mandi saudara ya, orang bilang tidak mandi gitu ya. Maksudnya tidak mandi itu bukan tidak adus gitu, tidak saudara. Orang sakti gitulah. Ini satu janji yang harus kita imani. Ada dasar yang lain juga. Kenapa kita berbicara, memperkatakan sesuatu itu ada kuasanya. Saudara ingat di dalam Kejadian, di dalam penciptaan dunia dan segala isinya. Di ayat 27 firman Tuhan katakan bahwa Allah mencipta manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambarnya diciptakanlah kita. Saudara dan saya, manusia ini diciptakan menurut gambarnya. Artinya apa? Sama seperti ketika kami menggambar, membuat blueprint di dalam satu bangunan gitu ya. Pedomannya sama, seringkali kekuatannya yang saya rancang itu bahkan melebihi, paling tidak minim sama. Kalau terjadi pengurangan-pengurangan, itu karena ada kesalahan-kesalahan di lapangan, saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan, diciptakan segambar, dan menurut gambarnya kita diciptakan. Artinya apa? Di dalam diri kita ada satu benih ilahi, satu kekuatan yang kadang mirip-mirip ataupun ya kurang-kurang jauh, tidak apa-apa saudara. Wong kita memang kuasanya dengan Allah itu jauh sekali gitu ya. Tapi masih ada. Allah mencipta bukan dengan perjuangan, dengan keringat, enggak saudara. Dia mencipta bumi dan segala isinya ini hanya dengan perkataan. Selain manusia ya saudara, manusia itu kan dari lembung, entah ambil dimplek-emplek atau apa, saya enggak tahu saudara. Tetapi ada banyak hal dan kebanyakan, bahkan hampir semua Allah menciptakan itu dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan mulutnya. Dan benih kuasa itu ada dalam diri saudara dan saya. Kalau mungkin hilang, ya bisa saja wong yang mengerjakan itu seenaknya gitu ya, sama seperti tukang gitu. Jadi saya sudah hitung struktur benar, sudah bikin gambar benar, tapi di lapangan wah amburadul gitu, berarti ada hal yang salah di bawah, bukan yang di atas. Allah benar adanya, merancangkan manusia segambar dengan Dia. Kalau hari ini saudara tidak punya kuasa apa-apa, mungkin salah saudara. Saudara hidup seenaknya. Benih-benih itu hilang, berkurang gitu saudara ya. Kualitasnya kita ini berkurang. Ada satu hal lagi yang menarik. Ketika saudara percaya kepada Tuhan dan benih kehidupan itu tertanam dalam diri kita, maka benih kuasa itu tumbuh gitu ya saudara ya. Harus saudara ingat saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ada satu pemulihan,
menjadi kesukaan bagi kita. Kemudian ada pertanyaan besar di dalam diri saya secara pribadi. Dan mungkin juga saudara, kalau hal-hal demikian yang saya uraikan bersama-sama kita nikmati pagi hari ini itu, besar manfaatnya, besar kuasanya, perlindungan Tuhan nyata. Kenapa kita malas untuk berdoa? Di tempat kita 1 jam, 2 jam, saya masih seperempat gitu ya, saudara. Seperempat jam. Kalau ditambah doa makan ya mungkin genep gitu ya. Genep lah. Genep. Mengapa kita malas berdoa? Karena kita kurang percaya. Karena kita tidak percaya, maka kita malas berdoa. Tema kita, tetaplah percaya. Satu contoh, saudara makan tidak berdoa, karena saudara sudah yakin kalau makan yang saudara makan itu steril, tidak membahayakan. Atau mungkin saudara, wah saya tidak percaya Tuhan akan menguduskan makanan ini, menyucikan makanan yang tidak kita makan. Kita makan langsung sikat gitu ya saudara ya, kita tidak berdoa. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Ketika kita mau bekerja, ketika kita mau pelayanan, kita tidak berdoa. Karena apa? Karena kita tidak percaya bahwa Allah akan menuntun kita, Allah akan membereskan semuanya. Makanya kita tidak berdoa. Ngapain berdoa? Karena kita tidak percaya. Yang menjadi pertanyaan kita juga, mengapa kita tidak percaya? Karena kita tidak mendengar firman Tuhan. Mengapa tidak mendengar firman Tuhan? Karena tidak ada yang berkata-kata firman Tuhan. Mubeng terus ini ya saudara ya. Tetapi ujungnya di sini saudara. Mengapa saudara malas berdoa? Karena saudara tidak percaya. Kenapa saudara tidak percaya? Karena tidak mendengar firman Tuhan. Ingat ya saudara, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, di situ katakan jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain juga bahwa perkataan kita itu ada kuasanya, ada dampak yang ditimbulkannya. Ketika kita mengatakan firman Tuhan, ketika kita mengatakan sesuatu, ada teman yang mendengar. Ketika dia mendengar, maka di dalam dirinya timbul rasa percaya. Di dalam dirinya timbul iman melalui telinganya. Ya, ingat ya saudara, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu dekat dengan mulut kita, saudara. Itu kebenaran yang harus kita yakini. Katakanlah firman Tuhan, supaya semua terberkati. Kata-kata yang membangun, firman itu yang didengar oleh saudara-saudara kita akan membuat orang lain menjadi percaya. Dengan demikian, maka dia akan rajin berdoa. Jangan paksa anak-anak kita, jangan paksa keluarga kita, istri kita, suami kita untuk rajin berdoa. Kalau yang keluar dari mulut kita, yang saudara perdengarkan, yang saya perdengarkan, bukan firman Tuhan, tetapi
sesuatu hal yang kotor, yang cicik, yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, itu menimbulkan rasa iman, rasa percaya. Karena ada percaya, maka tidak usah disuruh-suruh saudara. Berdoa, inginnya berdoa terus gitu ya saudara. Waktu istirahat berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Nah, itu kan ya biasa ya saudara ya. Ya ada hal tertentu. Berdoa menjadi satu andalan. Memperkatakan firman. Wes pokoknya itu muter-muter gitu ya saudara ya. Jadi ya berdoa ya memperkatakan firman, nambah rasa percaya. Pokoknya 3 hal ini muter terus gitu. Pagi hari ini saya rindu. Dalam hal itu pun juga, apapun pergumulan kita, aku tetap percaya. Amin. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang tadi yaitu dengan sayapmu. Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, itu ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pergumulan yang mungkin selama ini menjadi kerinduan saudara. Nyatakanlah di dalam doamu. Katakanlah kebenaran firman Tuhan. Karena mulut saudara, perkataan saudara, ketika engkau ucapkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya untukmu. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan untukmu. Itulah kekuatan perkataanmu. Itulah kuasa perkataanmu. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Benih ilahi itu ada dalam dirimu. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya. Perdengarkan suaramu ketika saudara memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya saudara mendengar. Karena dengan mendengar, maka iman saudara, rasa percaya saudara akan timbul. Dan saudara akan memohon, meminta kepada Tuhan.
berdoa, janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami semua sudah memperdengarkan, memperkatakan firman Tuhan. Kanan kiri kami mendengar melalui pujian kami, melalui statement yang kami kerjakan dengan ucapan bibir kami. Dan itu menimbulkan rasa percaya kami, iman kami timbul. Dan kami percaya kepada-Mu ya Allah. Dalam keadaan apapun, aku tetap percaya. Dalam situasi apapun, aku tetap percaya, mempercayakan diri kami, mempercayakan istri, anak-anak kami, suami kami, keluarga kami, sanak saudara kami, jemaat Tuhan. Kami percayakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan keselamatan itu menjadi bagian atas hidup kami semua. Ketika kami percaya di dalam hati kami, Engkau membenarkan akan kehidupan kami. Ketika kami mengakui, mengucapkan sesuatu, mempercayakan diri kami, maka Tuhan memberi keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong mampukan kami untuk tetap dengar-dengaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami isi hati-Mu. Dengan keberadaan dunia yang seperti ini, ajar kami ya Roh Kudus. Yang mungkin selama ini menjadi bagian kedua, tidak utama di dalam hidup kami. Tetapi kami rindu Roh Kudus menolong kami. Membawa diri kami kepada satu hal kehidupan ilahi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya. Dia menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih untuk
Penatua Andreas Pujo atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarkanlah menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, marilah kita melihat info sepekan kita. Hari ini Bapak Gembala tidak berada di sisi kita. Beliau melayani di GIA Purworejo dan Kebumen. Kita doakan agar pelayanan beliau menjadi berkat di sana. Kemudian untuk segala kegiatan sepekan kita, PWK, PPK, persekutuan doa dan sekolah minggu untuk sementara ini masih diliburkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin persekutuan doa Kemis bisa hadir pukul 7 di ruang Nur Sharing. Dan pagi ini ada ibadah pemuda remaja yang akan dilayani oleh Bapak Andreas Pujo Suwegno. Lalu untuk amplop persembahan dan perpuluhan bagi saudara jemaat yang membutuhkan bisa mengambil di gereja setiap saat. Kami Gembala Jemaat, Pendeta Majelis dan Rohaniwan Jemaat Gereja Isa Al-Masih Klaten mengucapkan selamat atas diwisudanya S1 saudara kita Dimas, putra dari Bapak Yen. Kiranya Tuhan mempersiapkan ladang sebagai bentuk pelayanan serta dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan dapat berguna untuk bangsa dan negara dan khususnya bagi keluarga Bapak Yeyen. Tuhan memberkati. Lalu minggu-minggu ini yang berulang tahun, tanggal 15 September ada Gamiliel Ariyati Cahyanto. Ari, ya. Kemudian tanggal 16 September ada Kesia Rosiana Indah Purnomo. Ini anak putri saya. Ada berita yang menggembirakan ya. Kemarin saya dapat berita dari Nana bahwasannya dia dipercaya lagi ke tingkat lebih tinggi, yaitu beliau melayani di WCC. WCC itu adalah Work Christian Communication. Jadi badan tingkat dunia gereja-gereja. Ya, kita berdoa saja agar pelayanan anak ini dapat memberkati banyak gereja. Kemudian pada tanggal 19 September ada Agustina Wirani dan Tirsa Leni Darmawati. Kami Gembala Jemaat, Pendeta dan Rohaniwan Majelis mengucapkan selamat berulang tahun dan Tuhan memberkati. Ada yang hadir, mari kita nyanyi. Beri tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita bawa dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarkanlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami, serta dapat menghidupkan kami dalam setiap waktu, serta menjadi pedoman bagi kehidupan kami, juga kesetiaan kami kepada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Penatua Andreas Pujo, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berdoa kiranya Kau berkati dalam usahanya, keluarganya, juga pelayanan di mana Kau tempatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami ingin mengembalikan berkat-Mu melalui persembahan ini. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami dan dapat berguna untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian boleh maju ke depan secara bergantian untuk memberikan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, ku sembahku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bangsa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Ada saudara kita Ari Cahyati, ada Kesia Rosiana Indah Purnomo, ada Agustina Wiratni, dan juga Tirsa Leni Darmawati. Nanti untuk minggu yang akan datang, Bapak Gembala bisa berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Mungkin belum marem gitu ya saudara ya, karena belum didoakan Pak Gembala, tetapi pagi hari ini saya rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Jemaat saojo untuk bangkit berdiri,
kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah itu juga yang kami sembah pagi hari ini. Kami junjung tinggi selama-lamanya seumur hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, ada Gamaliel Aryati Cahyanto, ada Kesia Rosiana Indah Purnomo, ada Agustina Wiratmi, ada Tirsa Leni Damayanti. Kiranya Tuhan di hari yang spesial ini, Tuhan menganugerahkan, Tuhan memberikan berkat yang spesial bagi anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan memberi satu pengharapan yang baru, memberi satu dimensi kehidupan yang baru. Dengan demikian ya Tuhan, dinamika kehidupan mereka menyenangkan hari demi hari. Bukan satu kehidupan yang sama hari lepas ke sehari, tetapi ada dinamika yang menyenangkan karena Tuhan hadir atas hidupnya. Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu minta perlindungan-Mu sampai akhirnya nanti. Saudara-saudari kami ini tetap ada di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, maupun yang ada di rumah, yang bersama-sama beribadah melalui live streaming. Kiranya berkat-Mu juga tercurah, sama seperti yang ada, yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Penyertaan-Mu tidak pernah henti, dan pertolongan-Mu nyata adanya, karena iman, karena percaya mereka, karena keberadaan hidup mereka yang di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah. Pergumulan jemaat Tuhan hamba-Mu tidak tahu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang setiap hari, setiap saat mendampingi hidup mereka, kiranya itu yang menjadi kekuatan mereka. Roh Kudus, tolong mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tiba saatnya untuk kita pulang. Pandanglah dia, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati.